is Henny. Today I'm going to teach you about lesson 1, unit 1, English chess. And it's about what do you do in the morning. Nah, sekarang mari kita sama-sama pelajari kosakata baru yang terdapat pada English chess lesson 1, unit 1. Pajamas, baju tidur. Shower, mandi. Wake up, bangun. Eat breakfast, makan sarapan pagi. Go to school, pergi ke sekolah. In the morning, di pagi hari. In the afternoon, di siang hari. In the evening, pada malam hari. At night, di malam hari. Oke. Itu adalah kosakata yang kalian bisa temukan pada lembar pertama lesson 1 unit 1. Kalian boleh pindahkan apa yang ada tertulis di sini. Semuanya bisa dipindahkan ke buku cetak kalian. Oke, next. Sekarang kita akan bicara mengenai talk chess. Bagian talk chess lembar berikutnya. What do you do in the morning? Apa yang kamu lakukan pada pagi hari? What do you do in the afternoon? Apa yang kamu lakukan pada siang hari? Dan what do you do in the evening? Apa yang kamu lakukan pada malam hari? Ini kita akan membahas mengenai pattern ini, tentang pola ini pada materi selanjutnya. Masih pada lesson 1 unit 1. Terus kemudian ada lagi pertanyaan, what do you do at night? I bla bla bla. Oke, next. Oke, sekarang mengenai personal pronoun. Ini sudah pernah dipelajari mungkin di kelas 1 dan 2. Coba kita ulangi lagi ya. Personal pronoun itu I, you, he, she, we, they, it. Untuk possessive pronounnya dari personal pronoun itu I dengan my, you, your, he, his, she, her, we, our, they, their, it, its. Ini wajib dihafal luar kepala ya. Jadi tolong dihafalkan di rumah dengan baik-baik supaya kalian bisa membedakan apa sih artinya bedanya antara my, kapan kita gunakan my, kapan kita gunakan I, kapan kita gunakan you, kapan kita gunakan your, dan seterusnya. Nah, dari personal pronoun ini kita akan belajar mengenai auxiliary-nya. He, she, it. Untuk simple present itu pakai kata kerjanya ditambahin s atau es, dan he, she, it itu pakai does bukan do. Do dipakai untuk I, you, we, they. Sedangkan I, you, we, they ini itu verbnya tidak pakai s atau es. Oke, kedepannya kita akan lihat bagaimana implementasinya atau penerapannya. Next. Simple present itu merupakan sesuatu tata bahasa yang mana berkaitan dengan apa yang kita pelajari sekarang ini. Yaitu kita sekarang mau mempelajari mengenai di lesson 1 ini mempelajari mengenai kegiatan rutin. Kegiatan rutin itu bisa memakai simple present atau memang harusnya memakai simple present. Oleh karena itu, mari kita sama-sama pelajari
mengenai simple present rule. Nomor satunya, simple present dipakai untuk kalimat yang menyatakan pernyataan umum atau fakta yang sebenarnya. Contoh, bumi kita bulat, bukan gepeng, bukan kotak, atau bukan persegi, tapi bulat. Maka dibilang, the world is round. Ini pakai simple present, menyatakan bahwa bumi itu benar-benar bulat. Secara pengetahuan kita tahu bumi itu bulat. Ya. Terus kemudian yang kedua, the sun rises from the east. Matahari terbit dari timur. Matahari memang terbit bukan di barat, tapi di timur, atau bukan di selatan atau utara, tapi di timur. Yang kemudian, simple present dipakai untuk menyatakan kegiatan yang rutin dilakukan atau kebiasaan sehari-hari, kebiasaan tahunan, kebiasaan mingguan, kebiasaan bulanan, seperti apa? Namanya habitual action. Contohnya apa? I wake up at 5 every morning. Saya bangun jam 5 setiap pagi. Setiap pagi dia biasanya bangunnya jam 5, bukan jam 6 atau jam 7, tapi jam 5. Itu kebiasaan dia, bangun pagi hari. Terus kemudian, my classes begin at 9. My classes di sini lihat ya, ini jamak. Maka verbnya tidak pakai s atau es. Ya. Untuk jamak tidak pakai s atau es. Di sini sun, matahari itu hanya satu, jadi tunggal. Dia pakai s atau es. Jadi selain penentunya adalah personal pronoun yang I, you, they, he, she, it, itu juga bisa dilihat dari jumlahnya, jamak atau tunggal. Untuk tunggal dia pakai es atau s, dan kalau jamak seperti ini my classes, jamak, kelasnya lebih dari satu, itu pakai bentuknya tanpa s atau es. Begin artinya mulai, nggak pakai s. Sedangkan kalau dia kelasnya cuma satu, di sini pakai s. Ya. Oke, next. Simple present juga dipakai dalam kalimat yang menyatakan kegiatan yang berlangsung sekarang, terjadi pada saat berbicara. Contohnya, I have only $1 right now. Sebenarnya untuk sesuatu yang terjadi pada waktu sekarang itu bisa memakai present continuous atau present progressive, bentuk ing. Tapi bisa juga pakai simple present. Jadi di sini untuk yang menyatakan kegiatan yang berlangsung sekarang itu dipakai simple present. I have only $1 right now. Jadi sekarang ini dia hanya punya $1. Kemudian he needs a pen right now. Untuk sekarang ini dia perlunya hanya pulpen, bukan pensil, bukan penghapus. Dia perlu hanya sebuah pulpen. Terus kemudian, I don't recognize that man. Saya tidak kenal dengan laki-laki itu. Mungkin 2 jam lagi dia sudah akrab, dia sudah kenal. Tapi untuk sekarang dia belum kenal. Kemudian, contoh dari pola yang ini, ya, yang tadi kita pelajari di TalkChess. Ada implementasinya pada kalimat di bawah ini. Setelah ini. Ya. What does he do in the morning? He brushes his hair. What does? Tadi kan sudah dilihat bahwa he itu dia pasangannya dengan does. He pasangannya dengan does. Jadi di sini what does he do in the morning? He brushes his hair. Karena ditanya dengan he, jawabnya dengan he.
Tapi karena he itu, kita lihat di sini, he verbnya itu pakai es atau s, ya. Sedangkan you, are you, they, verbnya tanpa es atau s. Sedangkan are you, they itu dengan do, he, she, it dengan does. Kita ingat baik-baik ini ya. Kemudian kita terapkan dalam kalimat. He brushes his hair. He, karena dia he pakai es, maka di sini pakai es. Brushes. Kenapa dia es? Karena sh di depannya. Untuk bentuk sh, ch, s, x, dan z, selama dia pakai itu, dia pakai es, ya. What do you do in the morning? I eat breakfast. What does she do in the evening? She does her homework. She pakai does, bukan pakai do. Di sininya juga pakai does. She, ditanyain she, kemudian di sini jadi she. She personal pronoun. Possessive pronounnya pakai her. She, her. He, his. They, their. Nah, di situ penggunaan dari kita tahu mengenai personal pronoun dan possessive pronoun. What do they do at night? They brush, karena they tanpa pakai s atau es, seperti yang tadi disebutkan di sini. They tanpa es atau s, jadi verbnya plain, tidak ada kata es atau s, maka di sini jadinya they brush their teeth. Okay? Thank you for listening. Goodbye. See you.